Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan satu pesan Tuhan, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari hidup berkemenangan dalam masa-masa sukar, dalam keadaan-keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya Tuhan izinkan kita ada di generasi ini. Sekali lagi, ini berbulan-bulan pesan ini harus datang kepada saudara untuk membangun satu kesadaran bahwa Tuhan yang tempatkan saudara di generasi ini. Saudara hadir, saudara lahir, saudara hidup di era ini, di generasi ini, itu bukan karena maumu, bukan karena keinginanmu, bukan karena kehendakmu, tetapi semuanya ada dalam sovereignty of God, semua dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu percayalah bahwa Tuhan tempatkan saudara bukan untuk saudara mengalami hal-hal yang buruk, bukan untuk saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bukan untuk saudara babak belur di generasi ini, tapi Tuhan tetapkan saudara untuk masuk dalam satu rencananya yang besar, untuk masuk dalam satu agenda, schedule yang besar, rancangan kekekalan Allah bagi dunia ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan telah menetapkan apa yang bisa dikerjakan di alam yang lahirnya ini, di bumi yang lahirnya ini, untuk menghadirkan realita kerajaannya. Adalah Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan selalu membangkitkan orang, dan Tuhan selalu menetapkan orang strategisnya untuk dia dapat melaksanakan semua rencananya atas muka bumi ini. Dan apa rencana Tuhan? Yaitu untuk menghadirkan realita kerajaan Allah, bukan saja terjadi di surga, tetapi terjadi juga di bumi ini. Nah, karena itu dia selalu menetapkan suatu yang namanya agenda kerajaannya bagi orang-orang strategisnya, bagi orang-orang yang percaya. Setiap saudara yang dipanggil oleh Tuhan. Kemarin kita belajar dalam Kolose pasal 1 bahwa Tuhan yang memanggil kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi ketika saudara percaya kepada Tuhan, ketika saudara menerima Dia, dosamu diampuni, engkau disucikan, engkau dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan rancangan Tuhan bagi kita adalah saudara dan saya bisa hidup di bumi yang lahirnya ini, tapi kita juga bisa menikmati realita kerajaan Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, bagaimana orang bisa hidup dalam kerajaan Allah tapi mereka terus bergumul? Bagaimana mereka hidup dalam kerajaan Allah tapi mereka terus mengalami hal-hal yang buruk yang sering terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pahamilah, apapun yang musuh, apapun yang iblis rancangkan atas hidup saudara, Tuhan selalu mengubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Apapun yang boleh iblis musuh rancangkan atas dunia ini, membuat hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar, dan tahun-tahun di mana tidak ada kesenangan di dalamnya. Tapi dengar, ini berita baik bagi kita, bahwa keselamatan yang disediakan di dalam Kristus Yesus bagi kita adalah saudara bisa hidup dan menikmati realita kerajaan surga waktu saudara ada di bumi. Karena itu memiliki cara pandang seperti yang Tuhan tetapkan bagi kita. Pagi hari ini, mari kita belajar untuk memahami agenda kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Alkitab katakan, waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang buta sejak lahir. Saudara tahu bahwa dalam perjalanan Yesus tidak ada satupun yang Dia lakukan atas kehendaknya sendiri. Selama Yesus hidup di muka bumi ini, Dia selalu menyerahkan seluruh totalitas hidupnya untuk dikontrol, dikendalikan oleh Bapa. Karena itu Yesus berkata, apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat, bukan dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku lakukan, semuanya aku terima dari Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pahamilah bahwa tiap kali Yesus bergerak,
itu selalu berdasarkan agenda Bapa. Yesus setiap kali melakukan segala sesuatu tidak lepas dari rencana dan kehendak Bapanya. Nah, kalau saudara dan saya menjadi murid-muridnya, saudara dan saya menjadi orang yang percaya kepadanya, kita harus mengikuti teladannya, bahwa apa saja Yesus kerjakan selama di bumi ini, dia melakukan kehendak Bapanya di sini. Selanjutnya dikatakan bahwa waktu Yesus lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ayat yang kedua berkata, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga berkata, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kita. Saudara, yang disebut dengan bagaimana kita memahami agenda kerajaan Allah, bagaimana kita memahami agenda dan cara kerjanya Tuhan bagi kita. Yang namanya agenda itu ada waktunya, apa yang dikerjakannya, apa yang menjadi sasarannya, tujuannya. Ini yang disebut schedule. Orang merencanakan sesuatu untuk terlaksana, maka dia menentukan kapan itu dilaksanakan, tujuannya apa, kapan itu selesai, dan semuanya sudah diatur, sudah disetting sedemikian. Bapak Ibu harus pahami bahwa di dalam kekekalan, dalam rancangan Allah yang kekal itu, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah merencanakan semuanya dari awal sampai akhir. Itu sudah clear. Dari awal sampai akhir sudah selesai. Dari awal sampai akhir sudah tuntas. Tidak ada lagi progres di dalam kekekalan. Tetapi semua yang sudah ditetapkan di kekekalan itu, ketika dibawa masuk kepada dimensi waktu ini, dimensi lahiriah ini, maka dibutuhkan yang namanya proses, dibutuhkan yang namanya tahapan, dibutuhkan yang namanya progresivitas. Maka karena itu, setiap kita yang mau mengikuti menemukan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita, kita harus menemukan agenda kerajaan. Kalau saudara menemukan agenda kerajaan Allah, kalau saudara berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, maka Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang terbaik atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan bahwa murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Konsep pada saat itu, setiap orang yang lahir ke dunia ini, kalau dalam keadaan yang tidak sesuai, cacat, katakanlah seperti itu, maka itu adalah konsekuensi dari sebuah dosa. Tapi pernyataan Yesus di sini berbeda. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam suatu kondisi, suatu keadaan yang bagi kita tidak mengenakan, yang bagi kita sepertinya itu tidak lagi punya harapan, yang bagi kita sepertinya tidak punya lagi masa depan. Hidup kita sudah hancur. Tapi kalau saudara mengerti dan memahami agenda dari kerajaan Allah, apa yang ingin Tuhan kerjakan atas hidupmu, pahamilah bahwa Allah turut bekerja. Ini poin yang pertama, pahamilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Bukan untuk menghancurkan hidup, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan rencananya. Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Allah memang tidak merancangkan yang jahat bagi kita. Jangan saudara salah kaprah, salah persepsi. Karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita mengalami musibah, kita mengalami problem, kita mengalami masalah. Seringkali yang kita persalahkan adalah Tuhan. Seringkali yang kita katakan, kita selalu menilai bahwa Tuhan yang menghukum kita karena saya tidak taat, karena saya lalai, makanya Tuhan menghukum. Saudara dengar, Tuhan tidak sejahat itu. Tetapi dengar bahwa kalau kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalam.
Musuhlah yang selalu mengerjakan sesuatu yang buruk atas kehidupan ini. Tetapi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Kalau Dia tidak mengizinkan, hal buruk apapun tidak akan pernah bisa terjadi. Bangun kesadaran itu, bahwa hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita menganggap bahwa itu adalah Tuhan murka atas kita, Tuhan marah kita. Pahamilah dengan benar siapa yang kita sembah. Dia adalah Bapa yang mengasihi. Dialah Bapa yang tahu segala perluan kita. Jangan jadikan pengalamanmu menjadi sebagai satu standar untuk semua orang mengikuti. Mari kita belajar untuk mengenal Dia lebih dalam. Karena itu dengar baik bahwa Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sukar. Tuhan izinkan kita untuk mengalami berbagai problem hari-hari ini. Sebenarnya bukan Tuhan murka kepada kita, tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya selesai kita mengalami proses itu, maka kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi saksi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saya melihat ada banyak orang boleh memberikan saksian ketika mereka melewati masa-masa sukar ini. Maka ketika Tuhan izinkan mereka harus terpapar dengan, katakanlah, dengan virus COVID-19 ini, maka setelah mereka selesai, mereka menjadi berkat yang luar biasa. Kita lihat di YouTube banyak Bapak Tuhan juga yang bersaksi di sana, bagaimana mereka mengalami lembah kegelapan itu. Dan ketika mereka sungguh-sungguh hanya di situ mereka mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menolong mereka. Dan ketika mereka boleh lepas dari semua itu, sungguh-sungguh ada kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Ayat yang keempat berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam schedule atau dalam perencanaan, dalam agenda itu selalu ada waktu. Ingat bahwa semua agenda yang pertama kita harus tahu bahwa apapun yang dikerjakan, Tuhan itu selalu punya agenda. Tuhan selalu bekerja. Apapun keadaannya, ingat bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, tetapi kehendak dan maunya Tuhan. Yang kedua yang kita harus pahami bahwa selalu ada waktu. Kalau waktu pakai di siapa yang kata kurios, yang artinya kesempatan. Waktu, ada kesempatan, selalu ada kesempatan bagi kita untuk melakukan agenda ini. Dikatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari kita lakukan sesuatu apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin saudara bukan seorang pengkhotbah, mungkin saudara hanya seorang pekerja, seorang pegawai negeri, seorang bisnismen. Tapi ketahuilah bahwa itulah domain yang Tuhan percayakan buat saudara. Disitulah saudara bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Disitulah saudara bisa melakukan agendanya Tuhan bagi saudara. Tidak semua agendanya Tuhan untuk saudara jadi penginjil, saudara jadi pengkhotbah, saudara jadi pelayan di gereja. Tapi kalau saudara melakukan seluruh aktivitas pekerjaan saudara di domain di mana saudara ada, tetapi saudara bisa menghadirkan realita kerajaan Allah di sana, maka sebenarnya itulah agenda bagi saudara. Dan dengar baik bahwa agenda yang Tuhan tetapkan itu adalah kesempatan, waktu untuk kita mengerjakan. Kalau selama masih siang, artinya selagi masih ada kesempatan, baiklah kita melakukan bagian kita. Saya ingat satu ayat di dalam 2 Timotius. Kita lihat ayatnya. Dalam 2 Timotius pasal 4. Ayat yang ketiga. Saya ingin baca dari ayat yang pertama. Dikatakan di sini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang
akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataan Allah dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap, sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingat bahwa yang namanya waktu itulah kesempatan bagi kita. Agenda kerajaan Allah, agenda Tuhan atas hidup kita. Artinya di mana saudara hidup, itulah kesempatan untuk saudara melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Karena itu percayalah bahwa kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai hari ini, maka itulah kesempatan untuk kita dapat membuktikan dan melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Sehingga saya percaya saudara akan menjalani hari-hari hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya suka ayat ini, Paulus sangat-sangat orang yang mengerti tentang agenda Tuhan. Karena itu dia tahu kapan waktu yang harus dikerjakan dan kapan waktu di mana dia harus beristirahat. Saya lanjut baca ayat yang kelima, dikatakan begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan kedatangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya suka karena Paulus mengerti happy ending dari setiap agenda yang dia jalani dalam hidup. Seringkali kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Tapi saya harus beritahu pagi ini buat saudara, kalau saudara mengerti dan memahami ada agenda kerajaan Tuhan atas hidup, maka apapun, virus corona apakah tidak akan pernah bisa memisahkan saudara. Selama agenda kerajaan Allah masih saudara pegang dan masih saudara lakukan, maka Tuhan akan terus berkenan atas hidupmu untuk melakukan bagian yang dipercayakan sampai realita kerajaan Allah benar-benar termanifestasi lewat hidup. Tapi kalau kau hidup hanya untuk melakukan menyenangkan diri, hanya untuk berfoya-foya, semua yang kau cari hanya uang, harta dan kesenangan-kesenangan dunia ini, maka saudara sedang tidak melakukan kehendak Allah. Kita berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan renungan pagi ini di esok hari. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya agenda bagi hidup saudara. Tuhan selalu punya rancangan atas hidup saudara. Dan apa agendanya? Biarlah saudara dan saya masuk di dalam satu yang namanya destiny ilahi. Saudara dan saya harus masuk dalam takdir ilahi. Kalau saudara sudah bisa menemukan destiny itu, maka saudara akan berjalan di dalam agenda destiny. Saya percaya saudara akan bisa mengalami penyingkapan-penyingkapan yang luar biasa yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Temukan rumah Allah, temukan orangnya Allah, maka saudara bisa menemukan agenda kerajaan Allah atas hidup. Kiranya renungan firman ini bisa menguatkan saudara, membuka wawasan saudara untuk terus percaya apapun yang situasi yang kita alami, kita sedang ada di dalam agenda kerajaan Allah.
Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman. Amin.